Amin. Haleluya. Shalom saudara dikasih dalam Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini kita ada di hari pertama bulan yang baru, bulan Februari 2024. Berarti 32 hari kita sudah ada di tahun 2024. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena pertolongan Tuhan. Itu sebabnya kita rindu untuk memulai bulan ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sehingga tergenapi apa yang Tuhan Yesus ingatkan dan ajarkan, bukan janjikan buat setiap kita. Carilah kerajaan Allah serta kebenaran yang terlebih dahulu, maka semuanya itu akan ditambah kepada. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus cari Tuhan terlebih dahulu dalam hidup saya. Amin. Ketik di kolom komentar, saya harus cari Tuhan terlebih dahulu. Ayo. Teman-teman di TikTok, di Instagram, di Facebook, di Zoom, ketik di kolom komentar, saya harus cari Tuhan terlebih dahulu. Karena Tuhan yang memberikan kita hidup, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Hidup itu kita dapati dari Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari ambil Alkitab kita sama-sama. Pagi hari ini kita sudah ada dalam bilangan pasalnya yang kelima. Ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-10. Ya. Bilangan pasal yang kelima, ayat yang kelima sampai dengan ayat 10. Saya harus cari Tuhan terlebih dahulu. Amin. Amin. Jadi sesuai dengan iman. Ya, mulai hari bersama dengan Tuhan kau akan cakap dengan segala perkara. Bilangan 5 ayat 5 sampai 10 firman Tuhan katakan seperti ini. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel. Apabila seorang laki-laki atau perempuan melakukan sesuatu dosa terhadap sesamanya manusia, dan oleh karena itu berubah setia terhadap Tuhan, sehingga orang itu menjadi bersalah, apa dikatakan ayat 7? Maka haruslah ia mengakui dosa yang telah dilakukannya itu. Kemudian membayar tebusan sepenuhnya dengan menambah 1/5, lalu menyerahkannya kepada orang terhadap siapa ia bersalah. Tetapi apabila orang itu tidak ada kaumnya, kepada siapa dapat dibayar tebusan salah itu, maka tebusan salah yang harus dibayar itu menjadi kepunyaan Tuhan dan adalah bagian imam. Belum terhitung domba jantan pendamaian yang dipakai untuk mengadakan pendamaian bagi orang itu. Ayat 9. Dari persembahan kudus yang disampaikan orang Israel kepada imam, persembahan kudusnya adalah bagian imam. Sedang persembahan kudus yang dibawa oleh seorang adalah bagian orang itu sendiri. Hanya apa yang diserahkannya kepada seorang imam adalah bagian imam itu. Saudara dikasih dalam Tuhan, ini adalah hukum tentang bagaimana seorang yang jatuh dalam dosa dan apa yang harus dia lakukan pada saat itu. Saudara, sebelum mereka dosa, kan terlihat dikatakan firman Tuhan mengakui dosa. Coba kita lihat di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 ya. Ayat 6 dan ayat 7 bilang begini. Bicara. Jadi Musa menyampaikan kepada bangsa Israel bahwa kalau ada seorang laki-laki, kalau ada seorang perempuan yang melakukan sesuatu dosa terhadap sesamanya manusia sehingga orang itu berubah setia terhadap Tuhan sehingga ia menjadi bersalah, maka langkah pertama, tahapan pertama, sesuatu yang lakukan yang diutamakan adalah ayat 7. Maka haruslah ia mengaku dosa yang telah dilakukan itu. Baru setelah itu dia membayar tebusan sepenuhnya. Tetapi sebelum membayar tebusan ini dilakukan pengakuan dosa. Kenapa? Karena saudara yang dikasih dalam Tuhan, orang yang mau diampuni kesalahannya, dia harus mengaku dulu bahwa dia punya salah. Nah, masalahnya hari-hari ini ada tidak sedikit orang sulit sekali mengakui dosa. Ya, tapi kan akhirnya jadi pembenaran. Tapi kan saya membela diri loh pendeta. Ya, tapi kan saya sebagai manusia juga punya rasa hati saya ini lembut loh. Ya kan, sehingga kalau saya disakiti saya kecewa, wajar dong. No. Sedang dikasih dalam Tuhan, kalau kita sudah bersalah, kalau kita sudah jatuh, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengaku. Sama-sama ketik di kolom komentar, mengaku. Ini dulu yang terlebih dahulu harus dilakukan, mengakui, adanya pengakuan. Yang repot kalau udah salah nggak mau ngaku salah.
Saya yang suami sebagai suami saya yang benar. Saya sebagai istri saya yang benar. Sehingga kalau kayak gitu rumah tangga ribut, keluarga ribut, hubungan orang tua dengan anak ribut. Kenapa? Karena tidak ada yang mau mengaku salah. Iya kan? Keributan itu terjadi, pertikaian itu terjadi karena tidak ada yang mengaku salah. Karena semua mengaku benar. Saya yang paling benar loh pendeta. Saya sebagai seorang istri sudah berjuang. Saya paling benar pendeta. Saya sebagai seorang suami sudah berjuang. Anak-anak nggak mau kalah. Saya benar pendeta. Saya sebagai seorang anak adalah anak yang tidak dianggap oleh orang tua. Orang tua nggak mau kalah. Saya pendeta. Saya ini orang tua yang sudah jerih lelah mengurus anak-anak. Anak-anak nggak mau ngerti. Saya yang paling benar. Tak bisa. Kalau hanya ada orang-orang yang mencari pembenaran, maka tidak akan pernah ada kerukunan. Karena semua orang menganggap dirinya benar. Tetapi ketika kita sadar dan mau mengakui kesalahan, setiap kita tidak ada yang luput dari kesalahan. Manusia adalah tempatnya kesalahan. Itu sebabnya kita harus sadar. Kalau salah, ya mengaku salah. Ayo, ketik di kolom komentar yuk. Kalau salah, ngaku salah. Ayo, ketik kolom komentar. Kalau salah, ngaku salah. Pakai tanda seru. 3 biji. Kalau salah, ngaku salah. Iya kan? Sehingga akhirnya kita menyadari pengakuan itu sudah dikasih dalam Tuhan yang akan mengadakan pemulihan. Kalau ada pengakuan dosa, kalau ada pengakuan salah, maka ada pemulihan. Akan terlambat mudah Tuhan mengampuni dosa dan pelanggaran kita. Asalkan kita mau mengaku salah, mengaku berdosa. Sehingga akhirnya kita menyadari tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang bisa kebal terhadap dosa itu. Sebabnya kalau kita salah, aku berdosa di hadapan Tuhan. Alkitab katakan, akui dosa. Coba lihat, Yakobus pasal 5, ayat 16. Ya, itu keributan dalam rumah tangga tuh itu aja masalahnya, saudara. Suami ngaku yang paling benar, istri ngaku yang paling benar. Kalau semua paling benar, siapa yang salah? Nggak ada pendeta. Lo ngapain ribut kan kalau nggak ada yang salah? Yakobus 5 ayat 16 bilang begini. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Sebelum berdoa, sebelum Alkitab katakan doa orang benar besar kuasanya, maka Alkitab katakan saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Sehingga ketika ada pengakuan, di situ ada pemulihan. Tetapi ngaku dulu, karena begini, Tuhan sebenarnya tahu kok kita salah, Tuhan tahu kok kita lemah. Yang Tuhan cari adalah pengakuan. Kita mau nggak sadar gitu loh. Saya salah, saya butuh Tuhan, saya perlu Tuhan. Sehingga ketika kita mengaku salah, kita mengaku dosa, di situ ada pemulihan. Terlalu mudah Tuhan memulihkan hidup saudara dan saya. Terlalu mudah untuk Tuhan mempromosikan, mengangkat hidup saudara dan saya. Terlalu mudah. Sekarang jadi pertanyaan adalah kitanya mau nggak kerja sama untuk mengakui di hadapan Tuhan. Tuhan, saya udah salah. Saya sebagai suami udah salah. Saya sebagai istri itu udah salah. Saya sebagai anak-anak udah salah. Saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Jadi ketika kita berdoa terlebih dulu rekonsiliasi. Pendamaian, pemulihan, baru saling mendoakan. Barulah doamu penuh dengan kuasa. Tapi terjadi dulu rekonsiliasi dulu, terjadi dulu pemulihan. Ya, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Sama orang ketika mengambil keputusan untuk dibaptis, terlebih dahulu dia harus mengaku dosa. Makanya dalam Matius 3 ayat 6 juga dikatakan. Coba lihat Matius 3 ayat 6. Matius pasal 3 ayat 6 bilang begini. Lalu sambil mengaku dosanya, sambil mengaku kesalahannya, mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Sebelum dibaptis, saya mengaku dosa. Kenapa? Karena baptisan adalah tanda seorang bertobat. Sehingga orang yang mau dibaptis, orang yang mau mengambil keputusan untuk bertobat, dia terlebih dahulu harus mengakui kesalahannya. Mengakui dosa-dosanya, mengakui pelanggarannya. Saya sudah lemah, saya sudah jatuh, saya sudah salah.
Tanpa pengakuan dosa tidak akan pernah ada pemulihan. Kenapa? Karena orang ego masih mempertahankan saya yang paling benar. Saya nggak salah. Keributan dalam rumah tangga, keributan dalam keluarga, orang tua dan anak, semua pasti punya kesalahan, punya kelemahan, punya kelalaian. Akui aja. Saudara nih, kalau tiba-tiba ada orang yang selama ini mungkin ribut sama saudara, bertengkar dengan saudara, tiba-tiba ada yang datang sama saudara, saya minta maaf ya. Kira-kira saudara terima nggak? Nggak mungkin nggak diterima, pasti kita terima lah. Dia udah minta maaf kok. Dia udah ngaku salah kok. Masa kita mau tolak? Nggak mungkin. Kita yang punya hati nurani pasti kita akan ampuni. Dan pendamaian itu, kerukunan itu terjadi ketika ada yang mengaku salah. Ketika ada yang mengaku dosa. Maka terjadi pemulihan. Mazmur 32 ayat 5. Mazmur 32 ayat 5 bilang begini. Dosaku ku beritahu kepadamu. Mazmur bilang dosaku ku beritahu. Apakah Tuhan tidak tahu dosa kita? Tahu. Tapi Tuhan butuh pengakuan dari kita. Kita manusia berdosa, kita butuh Tuhan, kita perlu Tuhan. Disitulah Tuhan ambil setiap pelanggaran dosa. Tuhan ampuni. Dosaku kuberitahukan kepadamu, kesalahanku tidak kusembunyikan. Ya, aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosa. Pengampunan terjadi ketika ada pengakuan. Ketik di kolom komentar. Pengampunan terjadi karena pengakuan. Supaya kita ingat hal itu, ya. Pengampunan terjadi karena adanya pengakuan. Ngaku dulu baru diampuni. Bagaimana kita bisa diampuni kalau kita nggak pernah ngaku salah, nggak pernah ngaku jatuh? Oh, tapi kan Tuhan udah tahu, betul Tuhan tahu kesalahan dosa pelanggaran kita, nggak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Lalu kenapa kita perlu pengakuan? Supaya kita sadar bahwa kita salah. Karena kalau kayak gitu kita kan menganggap diri yang paling benar, saudara. Tapi ketika kita menundukkan diri sambil berkata, Tuhan aku udah berdosa, Tuhan aku udah jatuh, Tuhan aku udah jauh dari Tuhan. Tuhan ampuni saya, Tuhan pulihkan saya. Dengan mudahnya Tuhan akan memutarbalikkan keadaan hidup. Saudara, tidak ada dosa yang terlalu merah yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang berkata, tapi pendeta saya sudah terlalu jatuh parah. Saya sudah terlalu lama meninggalkan Tuhan, sudah tidak lagi beribadah. Saya sudah terlalu lama tinggalkan suami saya, sudah terlalu lama tinggalkan istri saya. Mungkin saudara berkata, saya sudah terlalu lama tinggalkan anak-anak saya. Hari ini adalah hari di mana Tuhan melawat hidup saudara. Tuhan gak minta banyak hal. Tuhan minta cuma pengakuan di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan minta. Akui. Karena ketika engkau mulai mengaku, di situ Tuhan akan memulihkan. Satu persatu Tuhan akan pulihkan. Satu persatu Tuhan akan pulihkan. Tidak ada dosa yang terlalu merah. Tidak ada dosa yang terlalu najis yang tidak bisa dipulihkan oleh Tuhan. Catat hal ini. Sehingga tidak ada lagi seorang manusia yang berkata, saya sudah tidak layak di hadapan Tuhan. No. Tuhan sanggup. Tuhan mampu. Tuhan bisa mengampuni. Karena dia Tuhan. Yesaya pasal yang pertama, ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara. Yesaya pasal pertama ayat 18. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmis, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan Yesus. Asalkan ada pengakuan, confess. Tuhan, aku sudah berdosa. Tuhan, aku sudah salah. Tuhan, aku udah jatuh. Aku mau dipulihkan. Saat itu engkau akan dipulihkan. Saya mau berdoa secara khusus buat teman-teman dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mungkin kau yang bergabung melalui TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom. Mungkin hari-hari ini kau sudah jauh dari Tuhan. Mungkin hari-hari ini kau sudah tinggalkan keluargamu. Mungkin hari-hari ini kau sudah tinggalkan anak istrimu, Pak. Mungkin hari-hari ini kau sedang menjadi istri yang memberontak terhadap suamimu. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan setiap kita. Dan kau mau berubah. Belum ada kata terlambat. Belum ada kata terlambat. Jika itu adalah dirimu, taruh tangan kananmu di dada. Hanya engkau yang mau dipulihkan. Hanya engkau yang mau dipulihkan. Dan kau mau mengakui dosamu di hadapan Tuhan. Kau mau mengampuni kesalahanmu di hadapan Tuhan.
Letakkan tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini ada anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman. Tidak ada dosa yang terlalu merah yang tidak bisa diputihkan oleh Tuhan. Tidak ada pelanggaran yang terlalu sulit untuk tidak dapat disembuhkan oleh Tuhan. Hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus, ada pengampunan. Sebab Engkau Allah Maha Kasih. Engkau Allah pengampun. Engkau Allah yang mengasihi setiap kami, mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Asalkan kami mau mengakui di hadapan Tuhan. Dan pagi ini, anak-anak Tuhan di rumah mereka masing-masing mengakui setiap dosa dan pelanggaran yang mereka buat di hadapan Tuhan. Dan mereka mau berbalik kepada Tuhan. Engkau yang rindu didoakan, akui terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Di rumahmu masing-masing, akui, confess, pengakuan. Mulai mengakui satu persatu Tuhan jawab. Mereka yang berkata-kata di rumah mereka masing-masing tentang apa yang dosa ini selama mereka simpan. Dan mereka mau dipulihkan, mereka mau diubahkan. Hamba percaya Tuhan, hamba percaya Engkau mengasihi mereka. Engkau mengampuni setiap dosa dan pelanggaran mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Satu persatu Tuhan jawab. Satu persatu Tuhan pulihkan. Di dalam nama Yesus. Mereka yang selama ini sudah jauh dari Tuhan. Mereka mengakui kesalahan mereka di hadapan Tuhan. Dan mereka mau berbalik. Tuhan pulihkan. Tuhan jamah hati mereka. Dalam nama Yesus. Tuhan lawan. Terima kasih Tuhan. Ada suami-suami yang mungkin telah pergi meninggalkan istri dan anak-anak. Namun pagi hari ini Roh Kudus menjamah mereka. Hamba berdoa ya Tuhan. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran. Mereka mengakui apa yang menjadi kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan pagi hari ini. Maka ada kuasa mengalir memulihkan hidup mereka. Di dalam nama Yesus. Terjadi pemulihan. Terjadi pemulihan. Mulai mengaku di hadapan Tuhan. Setiap kita jika engkau mau dipulihkan, mulai mengaku di hadapan Tuhan. Mengaku, akui apa yang selama ini mungkin membuat engkau jauh dari Tuhan. Namun engkau rindu dipulihkan, akui di hadapan Tuhan. Semua engkau yang rindu diampuni, engkau yang rindu dipulihkan, akui di hadapan Tuhan pagi hari ini. Oh, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami percaya pengampunan itu masih ada bagi kami. Kami percaya kasih karunia itu selalu ada bagi kami. Dan pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Setiap hati dipulihkan. Setiap hidup dipulihkan. Setiap dosa diampuni oleh karena ada anak-anak Tuhan. Yang pagi hari ini mengakui di hadapan Tuhan segala dosa dan pelanggarannya. Dan Tuhan menjamah mereka. Dalam nama Yesus. Bapak hamba percaya. Pagi hari ini di rumah umatmu masing-masing. Terjadi lawatan jiwa-jiwa, dipulihkan terjadi, rumah tangga, keluarga, pribadi dipulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Satu persatu Tuhan jam. Di rumah mereka masing-masing, satu persatu Tuhan jam. Kami mengalami lawatan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara dikasih dalam Tuhan, kau yang sudah didoakan pagi hari ini. Sama seperti apa yang Tuhan Yesus katakan. Pergilah. Dan jangan berbuat dosa lagi. Engkau sudah diampuni. Engkau sudah menerima kasih karunia Tuhan. Engkau sudah menerima anugerah Tuhan. Karena adanya pengakuan dosa. Tapi jangan mempermainkan Tuhan. Ayo hidup dipulihkan. Ayo hidup datang kepada Tuhan. Ayo lebih mendekat lagi. Kan sudah terlalu banyak hal yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita. Kita berdoa sama-sama, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat benih firman-Mu. Kami bersyukur. Nah, firman disampaikan, maka ada banyak umat Tuhan disembuhkan. Firman disampaikan, ada banyak umat Tuhan dipulihkan. Dan kami bersyukur karena pagi hari ini ada banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Secara khusus hamba berdoa, kalau ada di antara mereka yang bergabung dalam doa pagi ini, mungkin mereka belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun mereka mau hidupnya diampuni, dosanya diampuni. Mereka mau datang kepada Tuhan Yesus. Karena hanya Yesus yang sanggup mengampuni setiap dosa. Sebab Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah. Maka hamba berdoa di dalam nama Yesus buat setiap jiwa-jiwa ini Tuhan. Biarlah Tuhan mereka mengenal Engkau secara pribadi. Sebagai Yesus pengampun dosa, sebagai Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Lawat jiwa-jiwa ini datang kepada Tuhan.
Hamba berdoa dari tempat ini melepaskan roh pengenalan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ada hadirat Tuhan pagi hari di rumah kami masing-masing. Berkati yang sakit, sembuhkan Tuhan. Mereka rumah tangganya Tuhan pulihkan, Tuhan jaga, Tuhan pagari. Usaha pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Bahkan kesehatan mereka diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Rumah tangga, keluarga dipegang oleh Tuhan. Bahkan kami berdoa juga ya Tuhan, orang-orang muda diberkatilah masa muda mereka, jauhkan dari setiap pergaulan yang buruk. Kalau ada orang-orang muda yang pagi ini sudah dipulihkan oleh karena ada pengakuan dosa di masa muda mereka, Tuhan hamba berdoa jagai hati dan hidup mereka, agar mereka selalu takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan Yesus, mencintai Tuhan Yesus, memiliki komunitas yang takut akan Tuhan. Jauhkan mereka dari setiap pergaulan yang buruk Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan, menyerahkan hidup kami semua ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya sepanjang bulan Februari ini kami hidup dalam kemurahan Tuhan. Sepanjang bulan Februari ini kami mengecap kebaikan Tuhan. Sepanjang bulan Februari ini kami hidup menjadi berkat. Sepanjang bulan Februari ini kami dipegang Tuhan. Dipimpinnya kami naik dan bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Tuhan berjalan di depan kami. Dan Tuhan membawa kami masuk dalam seluruh rencana dan ketetapan Tuhan sepanjang bulan Februari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, kami satukan hati kami, ucapkan berkat buat kota kami aman, kota kami damai, kota kami diberkati Tuhan, kota kami udara cuacanya baik dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa bangsa kami Indonesia selamat Tuhan. Kami berdoa ada tuaian jiwa-jiwa atas bangsa kami Indonesia. Bahkan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jaga bangsa kami, pemimpin-pemimpin yang ada, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri yang ada, bahkan Panglima TNI, Kapolri beserta jajarannya, seluruh PJ-PJ yang ada ya Tuhan, pejabat yang ada, Tuhan tolong mereka dalam mereka menjadi pemimpin atas bangsa kami, sehingga keputusan yang ada mereka ambil berdasarkan roh takut dan gentar akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. 14 Februari akan ada pemilihan umum. Tuhan Yesus, kami satukan hati kami berdoa sehingga pemilihan umum di 14 Februari 2024 berjalan dengan aman, damai, kondusif. Ada pertolongan, ada anugerah, ada kemurahan Tuhan atas bangsa kami. Mereka yang bekerja, KPU, KPUD, Bawaslu daerah, Tuhan berikan roh takut akan Tuhan. Bahkan hati yang jujur dan adil dalam nama Yesus Tuhan. Setiap permainan-permainan kuasa kegelapan, setiap roh-roh kecurangan di dalam nama Yesus kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Bahkan setiap roh adu domba, roh pecah belah kami hancurkan, gagalkan dalam nama Tuhan Yesus. Ada berkat-berkat Tuhan di dalam. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur buat bulan yang baru, berkat yang baru, anugerah Tuhan dan kemurahan Tuhan ada di sepanjang bulan berjalan ini. Kami berdoa dan kami imani apa yang kami doakan sudah kami terima. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sudah dikasih dalam Tuhan, Februari ini menjadi Februari berkat. Februari ini menjadi Februari di mana kita berjalan dituntun dan dipimpin oleh Tuhan. Dan kita mengecap kebaikan Tuhan di sepanjang bulan Februari ini. Ingat, engkau sudah diampuni oleh karena engkau sudah mengakui setiap dosa dan pelanggaranmu. Jangan berbuat dosa lagi. Dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Dan hiduplah memuliakan nama Tuhan. Doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.